Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2947. Di sampingnya, ekspresi Su Chen semakin pucat. Jika itu hanya satu set seni bela diri, itu akan baik-baik saja. Sekarang, Tianji Tulinian telah mengubah begitu banyak seni bela diri, dan dia langsung mengenalinya. Ketika pikirannya hancur di alam Wanling, dia menyelidikinya. Tetapi pada akhirnya, mereka berpikir bahwa mungkin klan naga kuno yang legendaris, klan Phoenix kuno, atau Buddha kuno yang kuat, Taoisme kuno, dan pewaris lainnya yang mengambil tindakan. Hanya para jenius itu yang memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Namun, para praktisi itu sombong. Mereka tidak akan pernah melangkah ke Tianyuan. Dalam keadaan seperti itu, Su Chen merasa nyaman menjadi jenius pertamanya. Tetapi hari ini, orang ini muncul. Tidak, mata Su Chen terkonsentrasi dan tinjunya terkepal. Mungkin hanya seni bela dirinya yang mirip, gumamnya. Menekan. Pada saat ini, mereka saling memandang, dan diagram formasi akhirnya ditampilkan. Dalam sekejap, rune menyebar dan bertahan di sekitar Lin Yan. Ketika diagram formasi ini muncul, Dong Luo dan yang lainnya juga menghela napas lega. Sekalipun mereka bertemu dengan seorang kaisar semu, diagram formasi ini sudah cukup untuk menjebaknya untuk sementara waktu. Kemudian semua orang saling memandang, dan aliran kekuatan memadat keluar. Mereka benar-benar mengeluarkan kekuatan darah dan fisik mereka secara bersamaan, dan bahkan menampilkan seni bela diri terkuat yang mereka kuasai, menyerbu langsung ke arah Lin Yan. Bahkan kekuatan harta karun itu juga ditampilkan. Pada saat ini, sinar cahaya melintas. Hanya kekuatan ini saja membuat Zhou Wentong mengerutkan kening. Jika itu dia, akan sulit untuk bersaing. Bang! Tempat ini meledak seketika. Kemudian, senyum muncul di sudut mulut orang-orang ini. Bahkan Su Chen merasa lega. Pertempuran seperti ini seharusnya sudah berakhir, kan? Namun, ketika cahaya itu menghilang, pupil semua orang tiba-tiba menyusut. Di area ini, Lin Yan masih berdiri dengan gagah. Di sekelilingnya, rune yang sama berkelap-kelip. Dia benar-benar memadatkan formasi dalam sekejap dan menahan semua kekuatan mereka. Ini seperti keajaiban bagi mereka. Lagi pula, sampai sekarang, aura Lin Yan hanya berada di puncak, kaisar kuasi surga. Bagaimana mungkin alam seperti itu mampu bersaing dengan mereka sedemikian rupa? Sekalipun kalian memiliki pencapaian formasi, kalian tidak bisa membalikkan dunia dalam diagram formasi ini. Semuanya, lakukan gerakan lain dan lihat berapa lama dia bisa bertahan. Teriak Dong Luo, lalu aura semua orang berkumpul kembali. Namun Lin Yan mencibir, apa kalian benar-benar berpikir aku tidak bisa keluar dari diagram formasi ini? Hah! Suara Lin Yan membuat Huo dan yang lainnya mengubah raut wajah mereka. Kemudian, mereka melihat 8 matahari jiwa berkelebat di benak Lin Yan. 8 matahari jiwa, ya Tuhan, di Tianyuan, semua orang jenius. Meski begitu, menghadapi 8 matahari jiwa ini, mereka sangat terkejut. Belum pernah terlihat sebelumnya, bahkan bisa dikatakan belum pernah terdengar. Bahkan dalam buku sejarah pun, belum pernah tertulis. Setelah 8 matahari jiwa muncul, rune juga keluar dan langsung menuju rune dalam diagram formasi. Tempat yang dibombardir adalah mata inti Arai dari diagram formasi ini. Jika hanya kekuatan diagram Arai ini, ia memang bisa menjebak kaisar kuasi untuk waktu yang singkat. Tetapi jika kau tahu cara menghancurkan Arai ini, bahkan kaisar biasa pun bisa menghancurkannya. Bagaimana dengan Lin Yan? Boom! Di atas pusat Arai, boom! Suara itu terus berlanjut, dan di bawah kekuatan Lin Yan, sebuah retakan muncul dalam sekejap. Detik berikutnya, diagram formasi runtuh total, dan aura di dalamnya pun lenyap seketika. Gul, melihat Lin Yan keluar dengan mudah, para praktisi yang hadir terkejut. Menatap Lin Yan, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Bahkan Su Chen pun tak akan pernah bisa menghancurkan diagram formasi ini dalam waktu sesingkat itu. Dalam hal pencapaian formasi, Lin Yan begitu luar biasa. Apakah dia telah melampaui Su Chen? Semuanya, jangan ragu. Harta apa yang kalian miliki, keluarkan. Ekspresi Dong Luo sangat serius, hampir berteriak. Bas bas bas. Pada saat ini, banyak orang mengorbankan harta mereka. Bahkan ada harta karun rahasia yang berkedip. Huo benar-benar menunjukkan sebuah benda kuno, yang bisa meledak dengan kekuatan mengerikan jika diaktifkan.
Ini awalnya adalah kartu trufnya untuk menyelamatkan hidupnya, dan sekarang juga digunakan. Boom! Di bawah kerumunan seperti ini, auranya kembali mengembun. Inilah kekuatan murid-murid Akademi Suantianku. Kalian berasal dari alam Tiangeng, dan kalian takkan pernah mengerti kekuatan luar biasa macam apa yang dibawa oleh latar belakang yang besar. Para praktisi itu berbicara dengan nada dingin. Di hadapan kekuatan absolut, semuanya omong kosong. Menghadapi kekuatan seperti itu, Lin Yan mencibir. Orang-orang ini hanyalah Kaisar Surgawi. Orang-orang seperti Huoda hanyalah praktisi di tingkat Kaisar Surgawi, tingkat rendah. Meskipun harta di tangan mereka sangat kuat, atau bahkan memiliki hal-hal tingkat Kaisar Surgawi. Namun dengan kekuatan mereka saat ini, sulit untuk mengerahkan kekuatan penuh tingkat Kaisar Surgawi. Menghadapi kekuatan seperti itu, tatapan Lin Yan penuh dengan penghinaan. Kemampuan bertarung dan bertarung di tubuhnya diaktifkan, dan ia menjadi semakin berani. Kemudian ia berteriak, dan api langit tiba-tiba keluar. 8 api langit berlama-lama di tubuh Lin Yan, dan dalam sekejap, di bawah kendali Lin Yan, mereka berubah menjadi pedang raksasa. Bunuh. Hanya dengan satu kata, pedang raksasa itu terhunus, jatuh seketika, dan menghantam dengan keras, langsung menghantam kekuatan Huoda dan yang lainnya. Kemudian, suara gemuruh terdengar. Saat semua orang menatap, mereka melihat bahwa kekuatan Huoda dan yang lainnya runtuh sedikit demi sedikit. Di bawah pedang ini, mereka seperti ayam dan anjing, rentan terhadap satu pukulan. Puff, puff, sosok-sosok itu tiba-tiba terhempas. Pada saat ini, mereka benar-benar kehilangan kekuatan untuk bertarung. Beberapa orang benar-benar musnah di bawah kekuatan seperti itu. Pedang ini begitu kuat sehingga tidak semua orang bisa bertahan hidup. Ini, Fan Lou begitu kuat. Banyak siswa merasa sulit untuk mempercayainya. Itu kau, Huoda, Lan Lian, dan yang lainnya menatap Lin Yan, dan mereka tidak lagi meragukannya. Pertempuran di alam Wanling, meskipun sudah 10 tahun, mereka masih mengingatnya dengan jelas. Lagi pula, mereka tidak menyangka bahwa pria itu bernama Fan Lou. Dan ekspresi Su Chen dan Zhou Wentong sangat rumit. Terutama Su Chen. Pertempuran tahun itu meninggalkannya dalam bayang-bayang, dan bahkan sosok itu sering muncul dalam mimpinya, bagaikan gunung yang tak terpahami. Zhou Wentong, Su Chen, tahukah kalian kejahatan kalian? Pada saat itu, Lin Yan berteriak, mengejutkan semua orang. Ada kepanikan di mata Zhou Wentong. Adapun Su Chen, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku bukan lagi diriku yang dulu. 10 tahun telah berlalu, dan kau mungkin bukan lawanku. Lagi pula, kejahatan apa yang telah kita lakukan? Lin Yan tersenyum, di alam Wanling, kau merusak reputasiku, yang merupakan kejahatan pertama, dan melukai orang-orangku di Tiandian, yang merupakan kejahatan kedua. Apa yang kau katakan? Kau bukan Fan Lou, kau Lin Yan. Sebelum Lin Yan selesai berbicara, Zhou Wentong berseru.